dialogis yang akan membicarakan persoalan bagaimana ketika hal-hal itu dibenturkan dengan urusan pengadilan negara. Silakan. Sebetulnya sih agak sulit. Kenapa? Nah, saya ini didesak oleh waktu untuk kembali ke Polda. Karena saya pernah menjadi kuasa hukum saudara saya Saiful Murjani yang dituduh hendak menghasut publik melakukan makar. Nah, ini baru dapat WA tadi waktu saya duduk di sana. Tapi buat saya persoalan itu penting, ya. Karena integritas akademis ini adalah segala-galanya buat kita. Profesor Sulis meminta saya untuk bicara, dan sebetulnya ini bukan soal yang baru sama sekali. Sejak dulu dan di negara lain juga kita menghadapi ketegangan antara kekuasaan dengan universitas. Even kalau kita melihat di Amerika sekarang, Donald Trump juga intervensinya terhadap pendidikan tinggi itu sangat outrageous kalau kita boleh mengatakan demikian. Nah, kita juga demikian sebetulnya. Saya masuk UI itu tahun 1969. Jadi saya kuliah pada zaman Orde Baru. Dan kita melihat waktu itu kekuasaan juga campur tangannya tidak sedikit. Kalau saya bicara kekuasaannya tidak saja semata-mata institusional, tapi individual. Kita tahu pada waktu itu ada zaman NKK, normalisasi kehidupan kampus. Ada menteri yang namanya Daud Yusuf. Dia intervensi luar biasa pada kehidupan universitas pada waktu itu. Ada ya ASPI, ada Jenderal Ali Murtokoza. Maaf, saya ingin kembali melihat ke belakang untuk memberikan konteks bahwa ketegangan itu ada. Nah, mereka juga campur tangan. Tetapi campur tangan mereka itu hanya ingin membuat universitas itu tidak menjadi sarana demonstrasi yang merugikan dan mengancam stabilitas pemerintahan. Kalau kita bicara mengenai pelanggaran etika akademis dalam hal plagiarisme, dalam hal kecurangan akademis dan sebagainya, saya nggak menangkap pada waktu itu ada hal-hal semacam. Jadi magnitude campur tangan itu dibatasi untuk kepentingan stabilitas politik pada waktu itu. Nah, apa yang kita saksikan dan apa yang kita lihat pada saat ini adalah dia beyond ya stabilitas politik ekonomi yang tidak ingin diganggu oleh universitas. Masuk juga persoalan akademis semacam ini. Nah, saya ini tidak ingin bicara kalau detail mengenai kasusnya, tapi yang paling penting adalah kita ini sebagai masyarakat akademis, sivitas akademika, punya kewajiban untuk tidak boleh kompromi, karena integritas akademis itu non-negotiable. It is non-negotiable. Kita nggak bisa negosiasi untuk pertahanan integritas akademis. Kalau tidak, kita hanya bagian dari ya kekuasaan, ya, jadi bebek yang tunduk pada perintah kekuasaan, dan bukan itu yang kita mau. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat campur tangan sekarang ini juga ada kaitannya dengan ekosistem kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang sedang ya kacau balau sekarang ini. Tadi Profesor Eko sudah bicara, Profesor Teddy juga sudah bicara. Kenapa sih orang cepat-cepat ya ingin berusaha berebut mendapatkan gelar doktor honoris causa atau ya gelar akademis yang lain, profesor. Ya buat saya ini juga ada andilnya karena apa yang kita hadapi dalam kasus ya, yang sekarang sampai ke Mahkamah Agung, yang kita cukup banyak menandatangani amicus curiae ke Mahkamah Agung. Kalau saya pribadi mendapat bahwa kasus pelanggaran etika akademis itu bukan domain pengadilan, sama sekali bukan domain pengadilan. Kalau di Universitas Indonesia ada kasus korupsi, itu memang bisa dan harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Tapi kalau kasus yang kita hadapi dan kita tulis amicus curiae ke Mahkamah Agung sekarang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengadilan sebetulnya. Jadi pengadilan itu tidak punya domain
dalam kasus pelanggaran etika semacam ini. Nah, kewajiban kita sebagai sivitas akademika, apakah itu dosen, guru besar, mahasiswa dan ya alumni, menjaga aktivitas akademik yang saya anggap tadi non-negotiable. Nah, jadi saudara-saudara, dalam hal ini ya, kita juga ya mau nggak mau harus juga mengakui suka atau tidak suka pengaruh dari luar ya, itu membuat budaya transaksional itu menjadi bagian dari kehidupan di universitas ini. Bukan saya nggak hanya bicara negeri, saya bicara mengenai kampus-kampus yang lain juga. Kenapa sih Menteri A atau anggota DPR ini itu pengen jadi dokter, pengen jadi profesor? Ada juga yang ingin jadi ketua majelis wali amanat. What is behind this? Ini tadi disebut oleh Profesor tadi prestige. Saya kan it's more than prestige. Orang ingin dapat jabatan, orang ingin dapat cuan dari semua ini. Cuan inilah yang menjadi ya cikal bakal dari semua ini. Jadi saudara-saudara, sebagai apa ya? Sebagai pegiat anti korupsi, saya itu nggak selalu melihat korupsi itu in terms of money. Saya dulu jadi ketua Transparansi Internasional dan saya campaign untuk melawan korupsi dan itu tidak semata-mata uang. Karena korupsi dalam artian uang iya, tapi korupsi dalam artian etika itu juga satu hal yang saya kira tidak bisa kita abaikan. Kalau kita ngomong soal ya posisi universitas yang semakin lemah ya, dalam keadaan dan ekosistem seperti sekarang ini, saya kasih kekuasaan itu akan selalu mencoba untuk masuk dan memanfaatkan semua ruang yang ada pada universitas ini. Dan dalam konteks ini apa yang disebut sebagai apa ya, orang dalam. Orang dalam ini ikut memainkan andil dalam menggerogoti integritas akademik kita sendiri. Kita kan sudah punya Dewan Guru Besar, Senat Fakultas, Universitas, malah kalau mau lebih jauh, mungkin ada tim task force yang dibentuk untuk satu kasus-kasus tertentu. Kenapa itu tidak dianggap selesai pada level? Kenapa mesti keluar ke tempat yang lain? Padahal dia tahu sendiri bahwa ya, itu domain universitas itu sendiri, bukan domain yang lain. Jadi kalau saya lihat ya, ekosistem itu ya tidak semata-mata rusak karena orang intervensi dari luar, tapi juga karena within that universities, within civitas akademika itu sendiri, memang ada orang-orang yang tidak punya integritas, yang memang punya vested interest untuk melakukan sesuatu dan untuk gaining something dari semua ini. Jadi transactional culture itulah yang kita lihat ya, muncul, sehingga kalau Profesor Sulis mengatakan bahwa universitas adalah rumah produksi ilmu pengetahuan, maybe dia akan tetap jadi rumah produksi ilmu pengetahuan, tapi tidak akan pernah bisa optimal karena adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan orang-orang di dalam yang menurut saya ya langsung atau tidak langsung punya kaitan dengan kepentingan kekuasaan. Nah, apakah itu bisa kita berantas, kita hilangkan? Ya mungkin tidak bisa 100% kita hilangkan. Tapi kita yang ada di sini adalah warga sivitas akademika yang punya kewajiban yang saya katakan tadi non-negotiable, tidak bisa berdamai dengan intervensi kekuasaan ini. Tapi kan kita semua tahu bahwa buat mereka kan ya ini investasi. Kalau seseorang ingin jadi doktor atau mungkin mendapatkan doktor honoris causa, itu saya investment. Nah, investmentnya ini bisa macam-macam. Dia bisa keluar uang,
dia bisa kasih proyek, dia kasih segala macam. Nah, at one point kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apapun sebabnya, artinya investasinya nggak balik. Nah, disinilah saya kira kasus yang kita hadapi sekarang ini harus dilihat ya, secara lebih spesifik, secara lebih proporsional, bahwa return of investment itu adalah bagian dari memindahkan kasus pelanggaran etika ini ke pengadilan. Karena that is the way, itu jalan yang harus ditempuh. Kenapa? Karena kekuasaan itu masih dalam kontrol, dalam pengaruh, dalam influence mereka. Jadi dipindahkan saja dari kampus, dipindahkan ke pengadilan. Celakanya, pengadilan juga komplis. Kenapa saya katakan komplis? Karena pengadilan tahu seharusnya boleh tidak boleh campur tangan dalam masalah etika akademis semacam ini. Perkara semacam ini mestinya tidak boleh diterima, mesti NO aja. Kalau di NO, ya menurut saya sih itu udah paling tepat. Dia juga tidak masuk pada substansi, dia menolak, ya, tidak menerima, ya. Dan ya menurut saya dia bisa ya, menjaga hubungannya baik itu dengan pihak eksekutif atau oknum-oknum eksekutif itu, dan menjaga juga integritas akademik itu. Nah, tapi kalau dia tidak tidak melakukan NO pada gugatan yang dilakukan, ya artinya dia juga ikut punya interest dan bagian dari complexity yang dilakukan. Nah, ini yang menurut saya satu hal ya, yang mungkin mereka tidak sepenuhnya sadar, tapi kalau saya melihat sudah waktunya reformasi hukum jilid 2 atau jilid 3 itu dilakukan. Karena kita setiap hari ngomong rule of law, ngomong independency of judiciary, impartiality, good governance. Tapi di dunia hukum ini paling banyak vested interest. Ideologi rule of law itu dari dulu memang tidak pernah diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Karena at the end of the day, dia akan menyerang kekuasaan itu sendiri. Kenapa pembahasan korupsi gagal? Kenapa KPK pada akhirnya dimandulkan? Kenapa rule of law itu tidak bisa ditegakkan? Semata-mata karena memang siapapun yang namanya kekuasaan, penguasa pada tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah akan ikut ya, diancam oleh independency of judiciary. Karena itu kepentingannya adalah to make the judiciary unindependent, tidak independen, masih bisa dicampuri. Jadi kemajuan kita bukan tidak ada kemajuan kita, tapi kemajuan kita itu sedikit demi sedikit, jadi tidak substansial dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi yang saya sedih ya, kalau pada awal reformasi kita sudah sedikit agak membaik, sekarang kita mengalami setback yang luar biasa. Nah, setback inilah yang membuat kita, menurut saya, dihadapkan pada kasus yang memaksa kita untuk membuat amicus curiae yang sampai kepada Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Jadi saudara-saudara, ini beberapa catatan saja. Jadi ya, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya mohon maaf ya. Saya mencoba buat catatan karena Profesor Sulis minta, tapi karena saya harus juga berangkat ke kepolisian, ya, saya ingin menghentikannya, menyudahi sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melihat ya, bahwa demarcation line, garis batas itu semakin lama semakin tidak diindahkan, dan tugas kita untuk menjaga itu. Terima kasih.